Pernahkah kalian berkunjung di suatu kuil, kuburan, atau tempat-tempat keramat? Di sana kalian bisa melihat orang-orang berbondong-bondong datang, baik itu untuk beribadah, berdoa, atau bahkan membawa sesajen. Nah, hal ini mempunyai keterkaitan dengan suatu hal yang saya akan bahas, yaitu interpretasi realitas budaya pada keyakinan atau kepercayaan. Ketika kita membahas mengenai kepercayaan, erat kaitannya dengan religi atau agama. Tapi cakupannya lebih luas. Kepercayaan tidak harus berpokok pada konsep keesaan Tuhan, namun bisa berhubungan dengan animisme, dinamisme, taoisme yang menitik beratkan pada aspek hidup spiritual, atau konfusianisme yang lebih menekankan pada aspek duniawi. Kepercayaan tidak harus beriman kepada nabi, namun lebih pada pengkultusan terhadap makhluk gaib atau orang-orang yang dianggap suci yang memiliki kelebihan dibandingkan manusia biasa. Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keberagaman suku dan budaya. Setiap suku memiliki keberagaman adat atau kebiasaan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Baik upacara adat yang berupa seremonial yang menggunakan berbagai kostum berbeda-beda di setiap pelaksanaannya. Tidak jarang pula, adat ini turut mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, terutama hal-hal krusial. Misalkan seperti melahirkan, khitanan, menikah, dan meninggal. Ketika kita membahas upacara adat yang ada di Indonesia, kita bisa menarik contoh dari adat Toraja yang dimana begitu banyak persyaratan ketika kita ingin menguburkan orang yang sudah meninggalkan kita. Menurut Kojotoningrat dalam Warsito, wujud kebudayaan dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, wujud kebudayaan berupa benda-benda hasil karya manusia. Kepercayaan atau keyakinan dalam lingkup kebudayaan mempunyai sistem yang biasanya tercantum dalam suatu himpunan buku-buku yang dianggap sebagai kesusastraan suci. Sistem upacara keagamaan secara khusus mengandung emosi aspek yang menjadi perhatian khusus dari bidang antropologi. Contohnya seperti tempat-tempat upacara yang dianggap sakral. Selain dari itu, waktu untuk melaksanakannya juga mempunyai saat-saat tertentu seperti hari Nyepi, Idul Adha, dan lain-lain. Dari kedua hal tersebut, tidak luput juga dengan benda-benda atau alat-alat terkhusus untuk melaksanakan upacara tersebut, yang dimana itu dianggap sakral. Sebagai kesimpulan, kepercayaan yang dimaksudkan adalah bayangan manusia terhadap berbagai perwujudan yang berada di luar jangkauan akal dan pikiran manusia. Wujud-wujud tersebut tidak terjangkau oleh kemampuan akal dan pikiran manusia, sehingga perwujudan tersebut harus dipercaya dan diterima sebagai dogma yang berpangkal kepada keyakinan dan kepercayaan. Mungkin itu saja. Saya Muhammad Saddam Al-Hasan, pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.